Ada sebuah ilustrasi tentang kematian. Ada seorang raja yang memberikan kesempatan kepada anak buahnya untuk menjadi raja menggantikan dia. Dia diberi waktu 5 tahun. Tapi syaratnya adalah setelah 5 tahun itu dia harus mau dibuang di pulau. Di mana pulau itu gung liwang liwung satu moro satu mati, jalmo moro jalmo mati, kewane galak galak, wingit berbahaya. Tentu saja rakyatnya banyak yang menolak dan tidak mau karena resikonya dibuang di pulau tadi. Dan akhirnya ada 3 orang yang mengajukan diri untuk menjadi raja. Dan mereka harus bergantian menjadi raja. Orang yang pertama, kemudian ketika dia menjadi raja, syaratnya dia tahu dia akan dibuang di pulau setelah dia menjadi raja 5 tahun. Kemudian dia tanda tangan, dia bersedia menjadi raja. Teman-teman sekalian, ketika dia menjadi raja dan menikmati nikmatnya menjadi raja, betapa dahsyatnya itu. Dia duduk, dampar kencono ini mentul-mentul, anggurnya gede-gede, dipangan enak, enak. Dan kemudian dilayani oleh dayang-dayang yang cantik-cantik. Semuanya serba mewah dan serba terlayani. Tetapi teman-teman, ketika dia menjadi raja itu dan kemudian malamnya dia waktu tidur, dia mulai merenung. Iya, gobloknya aku kok gelem dadi rojo. Ketok enak 5 tahun. Tetapi ternyata setelah itu aku dibuang ke pulau. Sak seneng-senengku paling ya 5 tahun. Sak enak-enakku paling ya 5 tahun. Ada batas waktu. Sehingga aku gelo jadi raja. Kepikiranlah dia. Sehingga dia kemudian bingung. Wah, ngone aku 5 tahun dibuang ke pulau itu. Wah, aku 5 tahun kas mati. Dia tidak bisa menikmati menjadi raja. Dan akhirnya saking stresnya, sakit jantungnya umat. Belum 5 tahun, dia mati karena dia bingung dan stres. 5 tahun lagi dibuang di pulau. Kemudian orang kedua menjadi raja, menggantikan raja yang pertama yang mati karena ketakutan tadi. Lalu sang raja utama tadi bertanya, tenan pengen dadi rojo? Eleng lo, dibuang di pulau. 5 tahun dibuang di pulau. Ora popo, ora urusan. Sing penting aku dadi rojo. Maka dia kemudian tanda tangan. Jadilah dia raja. Apa yang dilakukan berbeda dengan raja yang pertama. Raja yang kedua ini justru dia pongno, mumpung enak, mumpung ono. Maka dia mengerjakan segala sesuatunya dengan senang. Yang terjadi, dia pesta. Dia kemudian mempunyai istri yang banyak. Dia menghambur-hamburkan, menikmati hidupnya. 5 tahun betul-betul dia nikmati begitu rupa. Dia tidak berpikir nanti 5 tahun lagi dibuang, tidak penting. Tapi yang penting pokoknya menikmati. Yang terjadi, saudara sekalian, yang terjadi teman-teman, ketika dia menikmati itu, tidak tahunya penyakitnya kambuh. Karena terlalu banyak pesta, maka dia stroke, darah tingginya naik. Ketika dia kebanyakan wanita, maka dia punya penyakit macam-macam, termasuk penyakit kelamin macam-macam. Dan akhirnya karena terlalu banyak penyakit, belum 5 tahun, mati juga dia. Teman-teman, ganti orang yang ketiga yang menjadi raja. Raja mengingatkan teman-teman yang satu tadi ketakutan karena dibuang di pulau tadi. Lalu yang kedua mati karena terlalu banyak pesta. Lalu apakah engkau tetap pengen jadi raja? Maka orang ketiga menjawab, ya, aku mau jadi raja. Ternyata raja yang ketiga ini raja yang bijak. Kenapa? Dia tidak ketakutan seperti raja yang pertama, tetapi dia juga tidak pesta seperti raja yang kedua. Apa yang dilakukannya? Dia raja yang bijak. Dia merencanakan semuanya untuk mempersiapkan ketika dia di pulau nanti. Apa yang dilakukan? Tahun pertama, dia membawa seluruh bala tentaranya itu ke pulau tadi. Pulau ini dibabati. Yang pingit-pingit
kewan yang galak-galak dicekal, dimasukkan ke kandang. Dan akhirnya pulau itu menjadi ora sepi lagi, ora gong liwang-liwung lagi, tidak wingit lagi, tidak berbahaya lagi, karena sudah dibersihkan oleh tentara. Tahun yang kedua, dia melakukan pembangunan besar-besaran di pulau tadi. Dia bangun istana, dia bangun jalan raya, dia bangun fasilitas-fasilitas, dia bangun tempat-tempat wisata, dia bangun segala hal yang membuat pulau tadi jadi indah luar biasa. Lalu tahun ketiga, apa yang dilakukan? Maka dia bawa emas, intan, kekayaan ke pulau tadi. Pulau itu menjadi begitu lengkap, begitu luar biasa. Tahun keempat, dia ajak rakyatnya melihat pulau tadi. Dia pamer pulau tadi. Pulau itu menjadi berubah. Lalu sekarang saya bertanya kepada Anda, kira-kira ketika tahun kelima dia mau dibuang ke pulau tadi, apakah dia takut? Apakah dia bingung? Jawabannya tentu tidak. Kenapa? Karena pulau itu sudah dipersiapkan. Teman-teman, pulau itu adalah pulau kematian. Pulau itu adalah melambangkan kematian. Sekarang terserah Anda dan saya untuk mensikapi itu. Seringkali saya seperti orang yang pertama tadi, yaitu kadang-kadang ketakutan. Yo, bakalnya aku mati. Saya tidak tahu kematian itu sebuah misteri. Apakah setahun lagi, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi? Saya tidak tahu. Banyak orang di sekitar saya sudah bertumbangan dan dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Mau tidak mau. Jadi kalau menjadi presiden Anda belum tentu, tapi ketika Anda menjadi mayat, semuanya pasti akan menghubungi. Saya kadang-kadang takut seperti raja yang pertama. Ketika saya tidur, yo aku nek mati piye yo. Ketika saya melihat orang meninggal, yo nek dadi giliranku piye yo. Maka ada ketakutan dalam diri saya seperti raja yang pertama tadi. Kenapa? Karena di alam sana nanti itu tidak setahun, tidak 5 tahun, tidak 10 tahun, tidak 100 tahun, selama-lamanya. Anda bisa bayangkan selama-lamanya seperti apa? Apa kita mau gadekan yang umur kita yang paling 70 tahun sampai 80 tahun ini dengan yang selama-lamanya? Tentu naif. Tapi kadang-kadang saya juga seperti raja yang kedua. Pak itu sukanya heleh, sukanya orang butoi, sing penting seneng, orang usah melihat nanti nek mati apa ora. Yang penting pokoknya happy. Dosa ora urusan, yang penting happy. Kadang-kadang uripku ngawur, sehingga yang terjadi saya tidak peduli dalam hidup saya. Padahal hidup ini di bawah bayang-bayang kematian. Kenapa banyak orang yang ngawur hidupnya? Saya yakin karena dia masih percaya bahwa besok pagi saya masih hidup, masih punya kesempatan saya untuk bertobat. Tapi ketika orang ngelingi di pulau kematian tadi, dia pasti sadar. Kadang-kadang kita adalah orang yang luboh, heleh, yang penting senang. Itu raja yang kedua. Lalu jadilah raja yang ketiga, yang areh, yang bijaksana. Bahwa hidup ini nanti akan dipertanggungjawabkan di sana kelak. Kumpulkan hartamu di surga, maka ngengat dan karat tidak akan mencurinya. Berarti pulau itu bahan bangunannya itu dari sekarang kita hidup. Pulau itu keindahannya itu dari sekarang kita membangun. Dengan cara apa? Hidupku itu. Mari kita membuat hidup ini menjadi persembahan sebagai ibadah untuk membuat dalam kehidupan kita itu sungguh-sungguh mempersiapkan nanti di surga. Ketika Anda mendekati ajal sekalipun, Anda tidak takut kepada kematian, tapi Anda akan berkata, kapan aku bakal mati?
Karena di sana aku sudah membangun pulau yang indah, sehingga hidup ini menjadi berwarna. Pulau itu namanya